Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, tujuan kami ke sini yaitu ingin bertanya-tanya sedikit hal-hal yang berkaitan dengan batik atau proses pembuatan batik. Ya, sebelumnya kami ini berasal dari SMA Negeri 1 Karangdowo, Pak. Oke. Yang kami ingin bertanya-tanya kepada Bapak perihal mengenai yang berkaitan dengan batik. Oke. Yang pertama niku asmane jenengan sinten ya, Pak? Oke, perkenalkan nama saya Pak Sarwidi ya. Nggih. Saya kelahiran 72 dan saya domisili di Kebon Agung sini. Jadi untuk RT-nya 03 RW 01. Biografi saya kalau pendidikan saya SD kelas 4. SD kelas 4. Jadi pengalaman hidup saya dulu sebelum mendirikan usaha saya pernah hijrah ke Jogja. Satu sebagai penarik becak. Ini tidak punya sertifikat, akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Waktu itu penjual buah kaki lima selama 6 tahun. Setelah reformasi saya pulang kampung. Reformasi kamu saya cilik ya? Nggih, masih kecil. Ya. Masih di bawah di pojok pelem. Saya hijrah ke kota lah. Pada akhirnya waktu ada gempa tektonik melanda Yogyakarta, Klaten itu kan ekonomi kan selama berapa tahun kan menurun ya. Nah, saya belajar dari itu, belajar dari adanya gempa. Mungkin ada hikmahnya juga gitu. Jadi dulunya saya itu mantan tukang beca dan mama saya dulu kan sebagai pembatik. Jadi dari anak kelima, mama itu menghidupi saya. Kalau kakak saya, adik saya semua sekolah. Waktu itu ya nggak sekolah, saya hanya sampai kelas 4. Dan saya bergelut tentang ilmu yang memberikan ke ibu saya tentang batik. Waktu itu ibu saya membatik itu belum ada warna alam. Sebenarnya itu sudah ada gitu. Cuma mungkin karena pada abad keberapa itu sudah ada batik di tanah Jawa. Zaman Raja Majapahit kan sudah ada batik. Pewarnanya pun pakai pewarna alami. Nah, setelah maraknya inovasi agak maju, adanya batik kan ada pewarna sintetis, remasal, sol dan sebagainya, dan mempunyai kandungan sensitif di tanah gersang, Mas. Nah, saya belajar dari situ. 2006 saya memulai usaha saya. Jadi saya eksperimen tentang mengenal limbah kulit kayu di lingkungan sekitar kita. Berarti kalau bisa dibilang usaha batik ini berdiri sejak 2006 saya baru ngawali usaha adanya batik pewarnaan alam. Jadi sifatnya dulu kan memang tuntutannya dari luar itu kan mau dikembalikan ke ramah lingkungan. Kalau bahasa Inggrisnya ke go green-nya gitu. Berarti kalau bisa bertanya lagi, dalam pembuatan batik ini bisa dibilang usaha ini perintisan atau dari sebelumnya, kayak Bapak mendirikan usaha ini sendiri atau meneruskan dari usaha? Saya tetap merintis, Mas. Merintis. Jadi mama saya dulu hanya pembatik saja. Terus saya mencoba menggali adanya pelestarian budaya, warisan leluhur yang harus dipertahankan. Itu kan mau digali lagi waktu itu adanya batik tentang ramah lingkungan dengan pewarnaan alam. Terus saya mencoba dari situ eksperimen selama 7 tahun. Jadi mengenal limbah kulit kayu dan saya mencoba dari situ adanya batik. Prosesnya tetap membuat kain batik itu satu. Kain diberi desain atau motif sesuai yang kita inginkan. Setelah dibatik pewarnaannya saya akan pemanfaatan kembali ke di lingkungan sekitar kita. Misalnya satu dari limbah pohon kulit mahoni, yang kedua dari sabut kelapa, yang ketiga dari daun kerangkong atau torongan itu bisa menghasilkan warna krem, kuning, coklat, abu-abu, coklat kopi, itu semua ada sebenarnya. Ya, saya terus mencoba eksperimen membuat warna dari daun indigo vera victoria, itu daun milo atau daun taruh, menghasilkan warna biru. Itu kerjanya tidak melalui perebusan tapi difermentasi. Pembusukan. Kira-kira proses fermentasi itu perlu beberapa hari, Pak? Membutuhkan waktu dan proses yang lama. Jadi
daun itu direndam, diberikan kapur tohol, diberikan gula merah atau ragi tape untuk memicu biar fermentasinya cepat hancur, dan itu sifatnya nanti disuling dan berkelanjutan. Jadi itu bertahap. Kalau ngomong-ngomong tentang batik warna alam itu banyak sekali kekayaan lingkungan di sekitar kita, cuma kita mempunyai kemauan atau tidak. Iya, jadi butuh waktu yang lama dan eksperimen. Pada akhirnya saya pelan-pelan belajar dari situ, mempacking perpaduan warna. Neng kalau ketemu merah, hijau ketemu biru, jadi seperti itu. Dan pada akhirnya selama berapa tahun kemudian saya sering sedikit memberikan materi, jadi pelatihan melalui UMKM, melalui pendidikan, atau jadi saya sering diundang itu. Di tempat saja saya sudah sering di lapangan itu Sabang sampai Merauke, dan saya dihadirkan ke Malaysia, ke Kanada waktu itu. Pengalaman hidup saya. Mungkin sedikit lah. Ada materi lagi pertanyaan? Kan santai mawon. Mungkin kan mau apa nggih Bapak cerita tentang yang dulu dari merantau itu sampai ini. Kira-kira motivasi Bapak itu apa untuk terjun ke usaha ini? Harapan saya untuk motivasi bagi rekan-rekan atau teman-teman nanti yang bergelut di kewirausahaan tentang batik warna alam. Harapan saya untuk ke depan nanti memang saya mempunyai kesan dan pesan bagi para pelaku usaha nanti adanya batik itu. Jadi saat ini memang kemarin pandemi agak menurun, tapi ini harus ke depannya nanti memberikan salah satu peremajaannya bisa bermunculan dan menjadi skill kewirausahaan. Jadi tidak harus jadi TKI ke luar negeri. Kalau kita mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, nanti kan yang namanya sifatnya berbisnis sandang batik itu kan nanti pada ujungnya hilang tumbuh juga. Jadi mohon nanti untuk ke depan bagi para peremajaan nanti yang menggeluti kewirausahaan harus menggali lebih jauh. Karena untuk memberikan salah satu usaha, biarpun itu tingkatnya pelaku usaha yang gede, mikro, kecil, menengah, itu kan bisa menyerap sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan potensi daerah. Sedikit yang kami sampaikan. Ya, kebanyakan jenis batik apa yang diproduksi saya usaha Bapak? Kalau kita sebagai pelaku usaha itu jadi menyesuaikan dalam arti kalau kita sudah berdiri usahanya, kita satu harus bisa mengikuti tren gambar atau desain batik berbagai kota dan daerah. Kalau tanah Jawa mungkin Solo, Jogja, Semarang, Jawa Tengah, ikon batik itu sebenarnya kan di budaya keraton. Gitu? Satu motif teruntum, dua kawung, ketiga sekar jagat, kelima ada wahyu temurun, ada parang lain dan sebagainya. Jadi kalau kita bertahan motif itu juga apa nih? Mungkin kita mengenal relasi di pasar luar itu kan tidak semua suka dengan batik keraton. Pada akhirnya kita harus belajar dari menggambar dan mendesain. Contoh salah satu motif kayak Cirebon, Kediri, lain dan sebagainya. Mungkin di lain provinsi kan sukanya motif mempunyai ikon sendiri-sendiri. Gitu nggih. Contoh salah satu kayak di Cirebon, Megamendung. Iya, Megamendung. Gitu. Kalau Solo Jogja kan biasanya batik keraton. Jadi kita harus berani bereksperimen pengembangan desain. Jadi mengombinasikan kekayaan Jawa dengan Irian contohnya. Mungkin kalau di Irian itu kan karena burung poniknya itu kan Manokwari karena seperti itu. Kalau Semarang nanti kita menciptakan salah satu tugu mudanya. Jadi kita menggali tentang desain batik itu belajar dari kekayaan alam atau dari petani atau dari kaligrafi yang bisa digabungkan di situ. Gitu nggih. Dalam pembuatan batik ini ya Pak, Bapak itu berdiri sendiri atau memerlukan karyawan atau bantuan orang lain? Yang namanya kewirausahaan, kembali ke wirausaha tentang batik itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya saling berkepentingan, saling terkait,
saling sinergi. Kalau dikembalikan ke filosofi batik itu kembali ke motif kampung, jadi saling bergandengan gitu loh, gitu. Sedikit banyak filosofinya seperti itu. Jadi saya tetap ada hubungan tenaga kerja maupun lingkungan di sekitar kita. Terus biasanya Bapak itu dalam membuat batik kayak contoh ini berlembar ini membutuhkan waktu 3 minggu Pak. 3 minggu. Karena ini kerjanya tidak pakai mesin, saya kerjanya pakai manual semua. Melibatkan tangan banyak. Itu berapa orang Pak dalam pembuatan satu batik? Ya minimal 4. Satu batik minimal 4 orang. Batik tulis berarti ya Pak ya? Iya, saya nggak ada printing, Bu. Saya betul-betul murni tangan semua. Karena saya menjaga ikon saya juga. Makanya saya tadi bilang dari depan saya tidak sering mendatangkan batik dari luar, jelek bagusnya tetap karya putra daerah sini. Monggo nek. Ini dalam pembuatan proses ini kira-kira bahan-bahan serta alat yang dibutuhkan Bapak itu apa saja Pak? Satu, bahan baku ya. Iya, bahan baku. Satu, mori. Kain mori. Yang kedua, menggambarkan pakai pensil. Iya. Terus pakai lilin. Terus pakai cantingnya serinya 3. Kompor untuk pemanas. Lilin toh? Iya. Mungkin nanti melalui pewarnaan banyak sekali Mas. Ada kisaran membutuhkan 5. Sekarang kami ingin bertanya cara pembuatan proses batik ini bagaimana sih Pak? Cara proses pembuatan batik itu kain kita potong sesuai ukuran. Ya. Terus diberikan nuansa gambar sesuai yang kita inginkan. Dan kainnya dipotong sesuai yang kita inginkan juga. Kita setelah itu kita berikan nuansa. Nuansa apa? Warna. Satu, warnanya dari apa? Kedua, warna apa? Misalnya kita memberikan nuansa warna coklat, kita celupkan. Setelah selesai dibatik loh. Setelah selesai dibatik, kita berikan warna coklat, kita celup berulang-ulang melalui kulit pohon mahoni. Seperti itu. Kalau pengen biru kita masukkan ke daun indigo itu, dicelup berapa putaran? 10 putaran membuat warna dasar. Untuk warna dasar. Warna dasar nanti masih kedua, ketiga dan berkelanjutan. Misalnya mengendaki warna biru, ini ada krem, ada ke toskanya. Kalau ini kan mengendaki warna coklat, kuning, hijau, bagunya. Makanya ini tadi saya bilang melibatkan tangan banyak. Iya. Bisa diterima? Bisa Pak. Siap. Nanti Bapak berdirinya batik ini pada tahun 2006 ya. Kami ingin mengetahui proses penjualan batik ini saat pertama kali itu bagaimana? Saat pertama kali, jadi kita kalau orang Jawa ya wani prihatin Mas. Prihatin itu dalam arti perih-perih di batin dulu. Jadi saya pemasaran ya, mengangkat ke pemasaran. Jadi waktu pengalaman pertama saya kan waktu itu belum mengenal HP. Jadi saya pemasarannya door to door dari pintu ke pintu. Jadi saya pagi berangkat ke Jogja itu naik sepeda ondel 3,5 jam. Itu ya. Saya tidak malu-malu, pada akhirnya saya door to door dari pintu ke pintu menawarkan produk saya, dan alhamdulillah itu biasanya pun kalau 3 bulan saya menghasilkan 15 kain batik, nanti kalau laku paling 8, 10 gitu. Tapi saya tidak pantang menyerah. Nah, adanya door to door itu saya dengan belajar, dengan masukan dengan relasi yang pasar. Saya harus berbenah dari situ. Itu kan kembali ke kendala juga kan. Nah, kenapa akhirnya saya harus berani berinovasi, dan semakin maju terus saat ini didukung adanya HP, media sosial dan saya belajar. Waktu itu saya 2009 saya belajar tentang bisnis B2B. B2B itu pemasaran melalui, nanti ke depan dulu kan sudah ada HP Android yang BB itu mulai murah, dan saya belajar di situ. Dan saya pernah ikut belajar dari teman saya dari luar negeri di hotel pemasaran B2B
untuk apa? Nah, saya menggali dari situ. Padahal saya nggak sekolah. Saya mengenal laptop, komputer lain dan sebagainya yang nantinya ke depan dan harapan bagi pengusaha batik, pangan, sandang lain dan sebagainya kalau ingin maju kita belajar banyak. Dan saya belajar di situ mengenal pemasaran. Jadi ada berapa penawaran melalui buyer. Kalau kerjanya manual kan tidak nutup kapasitas mas, kerugiannya kan nggak ada yang nanggung dong. Pada akhirnya saya memilih penjualan melalui media sosial yang nanti tidak harus dipres dengan perusahaan tapi mencintai produk Indonesia gitu. Dan saya belajar dari situ, pada akhirnya saya ada rekan di luar berapa yang merespon produk saya. Selama berapa tahun ini saya sering jual ke luar negeri. Jadi tidak melalui buyer, saya sering online ke sana. Berarti produksi batik ini sudah Pak, sudah diekspor kemana-mana? Kayak Sifatnya ekspor itu apa nggih? Ya saya bisa menjual ke luar negeri Bapak. Saya sering ke sana. Tadi saya udah bertanya tentang kendala yang sering dialami dalam proses pembuatan. Sekarang mau bertanya kendala apa saja yang pernah dialami Bapak dalam proses pemasaran batik ini, Pak? Kendalanya banyak sekali mas. Kendalanya kadang kalau saya itu sudah big order, kalau kita nggak ada itu kan biasanya itu kan nggak jadi. Padahal kita sudah menjual. Nah, saya sering sakit bareng apa itu. Lama kelamaan saya tahu kan kalau belum ngasih DP kan belum saya produksi gitu mas. Nanti kita harus menyesuaikan kapasitas juga pada akhirnya kendalanya. Misalnya nanti target udah big order 200 atau 100 atau 50 atau 20 dengan kapasitas 1 bulan, itu kan kita harus mempunyai perhitungan tenaga saya berapa per bulan, kapasitas selesainya berapa. Kalau kita berani handle ya kita handle, daripada nanti kendalanya kan banyak sekali. Kita harus pintar-pintar menyikapi di situ. Ya, mau tanya lagi Pak, ini dalam proses pemasaran Bapak, batik-batik ini dijualnya per kain ini atau per apa? Saya per item ini dengan sehelai kain batik itu standar, jadi standar nasional Indonesia. Ini lebar semeter 10, panjang 2,5 meter, kain Primissima katun yang nomor 1. Ini memang saya sudah ada brand dan harganya. Jadi kalau batik Indonesia itu panjang 2,5, lebar semeter 10, itu standar nasional Indonesia. Kalau tentang batik itu belinya sehelai kain batik, jadi tidak gulungan. Kalau yang gulang itu mainnya sudah beda lagi. Itu kerjanya bukan manual tapi mesin. Itu enggak? Ini tadi kan Bapak jualnya per helai. Kalau boleh tahu, apakah semua batik ini dipatok dalam harga yang sama dalam sehelai batik ini, Pak? Enggak. Kalau kita sudah dapat ya kita lepas. Soalnya peminat batik itu kan tidak semua harus tahu prosesnya sebenarnya. Kan tidak semua orang tahu toh mas. Terus kita harus merespon segmen pasar. Pasarnya itu di mana? Kalau kita hanya Solo Jogja, kalau sehelai kain batik nek tak jual 1 juta ya ora gelem toh mas. Tapi kan saya kan butuh menghidupi tenaga kerja. Kita harus merespon. Kalau kita ke luar negeri, kalau wong luar negeri nek tuku batik ora ono sing kenyang mas, sing kenyang wong Jawa. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai margin marketnya. Ini pasarnya di mana harus bisa menempatkan diri. Yang namanya batik itu relatif untuk kita menjual. Tidak ada batas harga dan sekian. Kalau prinsip saya sudah berani mendirikan usaha dan saya kan didukung dengan ibu-ibu di belakang. Nanti per Sabtu harus kita pengadaan gaji. Kalau ada tamu ke sini dan pengiriman dengan keuntungan sekian kita pas nanti membuat lagi. Karena sifatnya kalau di kampung itu kan bekerja uang sekecil pun kan ibu-ibu nanti untuk biaya hidup sampai sekolah putra ditinggal kampungnya pergi gitu. Kalau boleh tahu lagi ya Pak, jadi Bapak tadi menjualnya per helai. Bapak mematok harga per helai ini kisaran berapa Pak? Kalau saya di perajin minimal 400.000 sehelai kain batik. Sehelai kain batik per helai. Per helai itu satu item, satu lembar ya. Harga 400 di sini.
Jadi 400 itu ya, maksudnya enggak setiap batik itu harganya berbeda patokannya. Ya kita kalau buka untuk lokal 400 Mas. Tapi kalau kita relasinya nanti online udah beda lagi toh. Ya, lebih tinggi lagi. Ya lebih tinggi kalau kita ada tamu rekan pelanggan saya, kalau yang dari Kanada, kalau dari Swiss, dari Jepang kan beda. Kita penyesuaian Mas namanya. Penyesuaian produk. Dalam proses pembuatan satu helai batik ini kira-kira butuh berapa modal Pak? Ini kisaran untuk sehelaikan batik untuk saat ini paling tidak ini 335.000 Untuk modal. ya. Apakah Sehelai. Bapak mempunyai rencana atau planning ke depan kalau usaha ini mau diteruskan ke anak cucu saja? Anak saya sudah saya didik, tapi saat ini lagi di bangku sekolah. Saya full upkan dulu di bangku sekolah, tapi di sela-sela waktu kosong saya yang laku untuk handle di web saya. Kalau yang putri nanti biasanya membantu untuk proses pembatikan dan kontrol quality untuk mempacking produk yang sudah dipesan. Dalam proses pembuatan batik ini yang mengontrol pembuatan batik kan di sini Bapak mempunyai beberapa karyawan. Justru yang mengontrol di sini kan Bapak. Apakah yang mengontrol ini hanya Bapak sendirian atau ada orang lain? Ya, jadi sebagai mitra kerja saya di sini semua saling mengisi dan saling mengontrol. Misalnya saya pergi, saya kan tidak apa ya, sifatnya kan mendirikan usaha ini, jadi tidak saya sistem perusahaan, jadi keluarga kalau ada itu. Jadi saya lebih mengerti. Misalnya saya pergi ke kota, nanti tenaga saya lagi bisa ngontrol. Boleh ini kekurangannya ada di sini, dilalat dulu gitu. Anak saya juga udah pinter, istri saya juga pinter, jadi saling memberi dukungan. Ya. Berarti satu keluarga berkecimpung dalam Berkecimpung usaha. di situ semua. Jadi dikenal kan Mas. Kita kalau punya usaha itu kelebihan saya anak harus nanti mau menerusi tenan generasi ini bapaknya nanti kan. Memang saat ini tidak dibolehkan dengan rupiah Mas, karena masih di sekolah ya, nanti tidak males. Iya benar. Tetap anak saya mengenal semua, dan ini sudah saya pelajari sambil waktu sela-sela kosong nanti saya online sendiri. Online ada pakai untuk misalnya saat ini mengunggah 5, nanti keberapa ke manajemennya kembali penjualannya ke saya. Tetap kembali saya yang booking Mas. Oh iya Pak, kan tadi Bapak bilang ada beberapa karyawan yang saling melengkapi nih Pak. Kalau boleh tahu, apakah pernah ada kayak perbedaan pendapat antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, yang dimana itu dapat merusak dalam proses pembuatan batik? Kelihatan enggak, nah, di sini santai-santai aja. Saya tuh orangnya fair. Saya memperlakukan tenaga itu juga enak, mungkin nanti ya itu saling mengisi. Misalnya ada kesalahan sedikit ya kita harus berbenah sedikit aja gitu saja. Jadi tidak saling ini enggak. Kelihatannya sebagai saya dari 2 bulan sampai itu teman-teman tenaga kerja saya yang di belakang itu, karena saya seharian juga terjun sih, dijalani juga enak aja, saling mengisi juga pada akhirnya. Ya mungkin tata letaknya kalau kita ada order 200 sih, yang namanya pemikiran orang dan kerjanya kan ada kesalahan dua kan, yang penting saya bisa menyadari gitu. Tapi pada akhirnya kalau sudah terbentuk juga enak Mas, udah kita beri tanggung jawab, ya saya ini aja Pak Le, kita jalan udah gitu aja. Tapi kalau kita berdiri usaha itu terlalu saklek, menyampaikan ke tenaga kerja terlalu keras, mungkin agak lambat sedikit kita maki-maki atau bagaimana, ya itu pada ujung-ujungnya konsekuensinya yang punya nggak ada, ya pada akhirnya tenaga itu meletup. Itu bukan dari siapa-siapa, kalau mendirikan usaha itu sebenarnya dari kita sendiri yang membuat wadah atau packingnya itu kita yang menyikapi gitu ya. Ya Bapak, terima kasih atas informasi-informasi yang diberikan kepada kita. Kita memperoleh beberapa ilmu yang belum pernah kami dapat dalam belajar yang lebih dahulu. Terus saya selaku yang mewawancari Bapak, apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak. Wonten mawon Pak, proses pewawancaraan dari SMA Negeri 1 Pondok. Bagi saya yang mengucapkan banyak terima kasih, guru yang mendampingi anak-anak sudah rawuh ke panggilan atau ke rumah saya gitu, pada siang hari ini sedikit memberikan materi
wawancara ke saya, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan dan untuk materi jawabannya agak tumpang tindih, mohon nanti diralat sendiri-sendiri. Nah ini tugas panjenengan, biar rapi nanti dimunculkan ke bapak guru atau bu guru gitu ya mas ya. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan-pesan saya selaku panjenengan di pendidikan, pokoknya mempeng, rajin, dan nanti ke depan impiannya panjenengan bisa tercapai. Mas dan banyak semangat itu gitu. Untuk siang menikah sedikit yang kita sampaikan, mengucapkan banyak terima kasih. Setelah nanti kuntur ke sekolahan, bu guru dan putra didik pun nanti selamat sampai tujuan. Amin. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya dek?